Assalamualaikum sahabat terkasih. Semoga kita selalu dalam lindungan kasih sayang Allah, berlimpah rahmat dan karunia-Nya, selalu sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Maya Amhar. Saya seorang terapis yang mengkhususkan diri pada terapi saraf kejepit dan sakit kepala menahun. Saya khusus mengambil terapi untuk saraf kejepit dan sakit kepala menahun karena saya menganggap bahwa ketika dokter sudah angkat tangan atau menemui jalan buntu atas sebuah kasus atau penyakit yang menimpa kita, saya percaya bahwa masih ada pertolongan Allah untuk kesembuhan kita dengan cara yang lain. Maka saya berpikir caranya itu salah satunya adalah membenahi jalur peredaran darah di dalam tubuh kita, membuka simpul-simpul urat saraf, urat darahnya yang tertutup, membenahi otot uratnya yang mengalami cedera atau salah urat, peredaran darahnya kembali normal, sehingga sirkulasi darah beserta oksigen ke dalam otak atau organ-organ tubuh yang lainnya kembali normal dan sehat, yang akan menyebabkan kita kembali mendapat kesembuhan berkat pertolongan Allah. Maka pada kasus pangeran tidur yang sudah mengalami koma selama 18 tahun, kebetulan saya baru sekitar 1,5 bulan sebelum Lebaran Haji mendapat informasi tentang adanya kasus tersebut ketika saya lagi membuka media online, dan di bawahnya ada keterangan bahwa pangeran tidur dari Arab Saudi telah tidur selama 18 tahun. Saya langsung klik itu dan kemudian saya pelajari kasus tersebut dan berpikir, apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk Pangeran Al-Walid bin Khalid bin Talal yang telah koma 18 tahun. Dan kemudian saya coba membaca seperti yang di firman Tuhan yang pertama, yaitu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Maka saya coba cari video-video Al-Walid yang memperlihatkan sebuah gerakan atau sesuatu yang bisa saya baca, di mana Al-Walid memberikan info tentang keadaannya. Nah, dari info yang saya lihat dari video tersebut, saya coba cermati, saya coba pelajari, dan saya coba membuat analisa apakah Al-Walid masih bisa disembuhkan. Dan menurut saya masih bisa. Yang saya dapat di internet, yang saya pelajari, dan kemudian saya analisa untuk kita mengetahui info awal dari Al-Walid. Kecelakaan itu terjadi pada tahun 2005, di mana Al-Walid mengalami pendarahan otak dan alhamdulillah sudah bisa dihentikan. Dan kemudian analisa dokter, Al-Walid mengalami kematian otak yang menyebabkan dia koma sampai belasan tahun. Al-Walid dalam komanya itu sudah 2 kali menggerakkan anggota tubuhnya. Satu kali pada tahun 2019, Al-Walid menggerakkan kepalanya ke kanan, yang kemudian menggerakkan ke kanan lagi. Dan 2022 kembali Al-Walid menggerakkan anggota tubuhnya. Ketika namanya dipanggil, Al-Walid menggerakkan jari-jarinya. Info awal ini kita catat dengan baik untuk kita analisa. Mari kita pelajari selanjutnya video yang memperlihatkan Al-Walid dengan gerakannya. Hi Didi, hello. Hello. Let me see, hi. Hello Didi, hi. One more. Oh, higher. Higher Didi. Oh, very good. Dari membaca gerakan Al-Walid ketika namanya dipanggil, hai Didi, dia menggerakkan jari-jarinya.
Dari sana kita mendapat info jaringan tubuhnya yang mana aja yang aktif, yaitu kuping, jalur jari sampai itu jari-jari, dan kemudian jalur kuping dan jalur jari ini kita telusuri ternyata sampai ke kepala bagian bawah ini. Jadi di sekitar sini ini aktif, masih aktif, masih sanggup memberikan informasi, mengirimkan perintah daerah sini. Dari gerakan jari-jarinya Al-Walid ketika dia dipanggil namanya, kita mendapat 3 jalur. 1 jalur kuping untuk kita benahi, 2 jalur jari-jari sampai pangkal lengan, dan ketiga jalur kepala bagian bawah sejajar dengan jari-jari dan jari-jari tadi. 3 jalur ini bisa kita rapikan, dan ternyata ada bonus dari merapikan 3 jalur ini, kuping, jari-jari, dan kepala bagian bawah. Ternyata bisa dibuka jaringan di daerah mata berseberangan. Jadi kalau di sini kuping kanan, maka kesininya mata bagian kiri. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya katakan ini sesuatu yang luar biasa? Karena saya tidak mengira kalau kita merapikan ini, jalurnya itu menuju ke mata sini. Nah, jika ini kita rapikan, dan itu adalah taraf kedua. Jadi taraf pertama itu yang kita ambil adalah ini, dan ini bonus. Jadi langkah pertama itu ya harus terapi daerah kuping, kedua terapi daerah tangannya ini, jalurnya ini, dan kemudian belakang kepala, dan bonusnya adalah mata. Jadi mata ini seperti yang telah saya tunjukin tadi, ya kita coba. Karena kita itu disuruh tidak cuma berdoa tapi juga berusaha. Serahkan pada orang yang ahlinya. Kalau soal terapi ini, semua menekan gini aja. Insya Allah bisa dilakukan oleh semua orang, keluarganya bisa melakukannya, dan pakai sarung tangan latex. Sekarang kita lanjut pada video yang berikutnya. Kita mencoba membaca informasi apa yang hendak disampaikan oleh Al-Walid lewat gerakan dia di dalam video ini. Mari kita coba membacanya. يلا ابو خالد يلا يا ديدي عشان اصورك ديدي اوه ما شاء الله عليك يا ابو خالد والله بيصورك وبيودي الاوال بابا يلا ابو خالد ها يلا ابو خالد ديدي ايوه ما شاء الله عليك والله يبرسل يا بابا يلا اليوم الجمعة ابو خالد الله يشفيك ويعافيك ما شاء الله عليك تبارك الله يلا ابو خالد الله اكبر ها. Kita telah melihat video yang dibagikan oleh keluarga Al-Walid. Dalam video tersebut kita melihat posisi lengan Al-Walid itu renggang. Ya, renggang, ada jarak. Pertanyaan saya adalah, apakah Al-Walid yang merenggangkan tangannya ini, atau keluarga yang mencoba, atau para medis yang merenggangkan posisi lengannya Al-Walid? Karena infonya tidak kita dapat, maka pengetahuan itu kita abaikan. Dalam video itu terdengar keluarga memanggil Al-Walid, dan ketika dia memanggil Al-Walid dengan sebutan Didi, Al-Walid bereaksi. Jadi gerakannya itu
Al-Walid dipanggil sampai 3 kali dalam video itu. Sampai kali yang ketiga, saking gembiranya keluarga mereka, mereka mencium Al-Walid. Karena dia sukses menggerakkan bahunya dengan kuat. Apa yang bisa kita baca dari peristiwa tersebut? Bahwa info yang disampaikan oleh Al-Walid dalam video itu adalah bahwa pendengarannya cukup berfungsi dengan baik, maka ini memang harus suatu keharusan kita melakukan terapi untuk daerah jaringan pendengaran Al-Walid terhubung sampai ke kepala bagian belakang ini yang saya periksa, ini cukup aktif. Jadi daerah kuping ini, jaringan saraf daerah pendengarannya inilah yang harus utama kita rangsang, kita rapikan, kita benahi. Tujuannya adalah jika sistem jaringan sulasi ini kita rapikan, terus simpul-simpul urat darah atau sarafnya itu kita yang tertutup kita buka, kita coba benahi, maka peredaran darah dan oksigen ke daerah bagian belakang kepalanya itu lebih bagus lagi. Maka insya Allah kemampuan Al-Walid untuk merespon tanya itu akan lebih baik, karena lebih terbuka simpul-simpul atau saraf-saraf di daerah yang masih berfungsi tersebut, daerah kepala bagian bawah. Nah ini yang harus kita ini. Kebetulan Al-Walid kan tidur, jadi masih bisa kita lakukan terapi di daerah sini. Posisi 3 jari ini aja untuk merangsang peredaran darah di daerah sana. Gerakan dari bahu Al-Walid yang cukup kuat dan berenergi, ya, gerakan ini tarikannya meliputi otot dada, otot pangkal lengan sendiri, otot bahu sampai ke otot leher, dan juga otot belikat, jaringan otot belikat, dan otot di daerah tulang punggung. Dan ini saya periksa dari gerakannya ini itu sampai ke otot pinggang. Kita seperti diberi pengetahuan oleh Al-Walid bahwa jalur itu bisa kita ambil untuk kita rapikan. Jalur otot dada, jalur otot dada, kita melakukan gerakan begini aja, pelan aja dengan gerakan memutar. Itu sampai ke tulang rusuknya paling bawah itu kita melakukan gerakan. Dan bisa juga nanti setelah itu kita akan melakukan pemijatan dengan gerakan mengambil. Itu kita lakukan sampai ke tulang rusuk sini. Nah, jadi yang di depan ini kita agak leluasa mengambilnya karena Al-Walid kan tidurnya daerah tulang punggung yang nggak bisa kita ambil, tetapi daerah otot pangkal lengan bisa kita ambil, otot bahu juga bisa kita rapikan, otot dada bisa kita rapikan, dan otot pinggang juga masih bisa kita rapikan. Jadi kita cukup ngambil kayak otot pinggang itu, kita ambil aja kayak begini sistemnya. Jadi di pinggangnya kita ambil kayak begini. Ini cuma saya menyarankan untuk pemijatan aja untuk keluarga,
yang bisa dilakukan sendiri oleh keluarga. Sedangkan untuk urut itu memang harus orang yang mempunyai keahlian, karena mempunyai takaran kekuatan dan energi yang harus digunakan, dan kekuatan tarikan yang harus diberikan. Begitu juga mengalirkan kayak di kepala, itu titik-titiknya harus kita coba mengalirkan dengan sistem pressure. Jadi kita mempunyai banyak dari informasi gerakan yang diperlihatkan awalid, kita mempunyai banyak jalur yang bisa kita rapikan. Itu jalur otot dada, jalur otot pangkal lengan, pangkal lengan, dan jalur otot bahu. Nah, kayaknya leher mungkin kita tidak bisa merapikannya karena sepertinya ada alat di sini yang dipasang, saya nggak tahu itu apa, apakah itu ya alatnya ventilator atau penyangga leher, saya tidak mengerti. Jadi kita abaikan, jangan kita sentuh daerah leher, tapi langsung ke daerah belakang kuping, kepala bagian bawah aja. Jadi ada beberapa jaringan otot yang bisa kita rapikan di sini, yaitu jaringan otot pangkal lengan, jaringan otot dada, jaringan otot belikat kayaknya masih bisa kita pegang dari atas dan dari samping masih bisa, dan jaringan otot pinggang itu cukup bagus dan cukup lumayan. Dan untuk keseimbangannya kita jangan hanya merapikan yang tangan yang bergerak, tapi yang tidak mampu bergerak ini juga harus kita rapikan untuk keseimbangan. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akan lanjutkan konten ini untuk membaca gerakan al-walid berikutnya, yaitu gerakan kepala. Dan dari membaca itu kita akan analisa info apa yang disampaikan al-walid dan terapi seperti apa yang harusnya kita gunakan untuk al-walid. Sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum.